bibit tanaman buah itu harus diperlakukan semestinya. Ada yang bisa kita perlakukan secara sama, ada juga buah yang harus diperlakukan secara berbeda. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman buah seperti nangka, kemudian sirsak, durian. Kemudian ada juga jenis tanaman penghasil biji, yaitu jengkol dan pete. Secara umum, bibit tanaman buah ini masih tergolong kecil. Kalau langsung kita tanam di ladang, bisa beresiko. Itu ibarat kita melepaskan anak kecil untuk kerja di jalanan. Itu bisa bermasalah secara psikologisnya maupun secara sosial. Nah, kalau sama-sama semuanya ini bisa berisiko, maka solusinya adalah harus ditampung di bank bibit. Nanti kalau sudah besar, baru kita tanam di ladang. Prinsip dalam pertanian itu bukan cuma menanam, ini yang harus dicatat, tetapi juga merawatnya. Kita harus memastikan untuk merawat bibit-bibit tanaman ini dengan memenuhi pangannya, yaitu pupuk dan kompos, dan harus memastikan cukup cahaya dan udara bagi tanaman-tanamannya. Ini kegiatan Odesa yang melibatkan para petani pilihan yang sudah biasa untuk selalu merawat tanaman, bibit-bibit tanaman buah. Nanti bibit-bibit buah ini akan kita bagikan ke para petani yang ada di perbukitan Bandung Utara. Bibit buah-buahan harus diperbanyak supaya para petani bisa mendapatkan gizi dan juga ekosistem bisa berjalan secara baik. Satu hal lagi yang perlu diingat, dalam pertanian itu jangan menganut monokultur tanaman yang sejenis, tapi harus polikultur, beragam jenis, agar hasil taninya nanti bisa beragam dan ekosistem bisa berjalan dengan baik. Kita bisa lihat itu di bukit-bukit banyak yang seperti padang pasir. Ini gara-gara praktik pertanian monokultur. Nah, kita ini sedang berusaha untuk menuju ke sistem polikultur dengan beragam jenis tanaman buah-buahan dan herbal. Ini salah satu pohon lain yang kita berikan pada saat penghijauan setahun yang lalu, yaitu kelor. Kita lihat dalam 1 tahun dia sudah cukup tinggi, cukup bagus dan tahan. Karena waktu itu kita bibitkan 6 bulan, 7 bulan, terus kemudian kita berikan. Nah, ini juga kelor ini yang tahan. Dia bisa digunakan sebagai tanaman untuk penahan. Terus kemudian dia juga punya gizi yang tinggi, kelor ini. Kelor ini kalau kita petik, 35 hari kemudian dia akan tumbuh. Nah, mungkin ini mungkin ada yang sudah mati. Ini bukan mati sebenarnya, ini tapi nggak diambil sama, mungkin karena petani belum tahu. Tapi ada yang mati, tapi nggak masalah. Dia akan tumbuh terus. Nanti kalau sudah cukup tinggi, cukup besar seperti ini bisa diambil. Nah, ini juga bisa digunakan untuk penanganan gizi buruk dan sebagainya. Banyak fungsi kelor ini, 35 hari per 35 hari atau 70 hari maksimum kalau kita habis penuh full kita ambil semua, biasanya 70 hari dia akan tumbuh lagi. Nah, ini juga untuk penanganan gizi buruk sebagai suplemen vitamin, karena vitaminnya cukup banyak, vitamin C dan yang lain-lain, asam aminonya juga cukup banyak. Jadi kelor ini salah satu yang kenapa kita buat atau kita desain memang untuk penghijauan di sini. Terima kasih.